menimbulkan keputusasaan, saudara. Orang akan berpikir, buat apa hidup seperti ini? Dan kalau kita tidak ada pegangan yang kuat, bisa-bisa kita mengambil cara-cara yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi firman Allah, kita lihat dalam kebenaran firman Allah, bagaimana di dalam Mazmur 55 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, saudara. Raja Daud, kalau saudara pelajari di dalam Mazmur 55 ini, bagaimana Raja Daud menghadapi satu pergumulan yang berat, tantangan yang berat, di mana dia menghadapi ancaman daripada Saul. Saul ini bukan orang lain. Saul ini adalah papa mertua daripada Daud. Tapi kita lihat bagaimana Daud menghadapi ancaman, Daud menghadapi pergumulan, Daud menghadapi persoalan yang secara manusia tidak mudah untuk Daud hadapi, saudara. Sehingga Daud berkata di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 di dalam Mazmur 55 itu, bagaimana Daud bilang begini, saudara. Daud bilang, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, saudara. Ini yang dihadapi oleh pada Raja Daud. Daud bilang begini, kalau orang lain kuat, kalau kok kita pemusuh, kalau orang yang di luar, begitu pak kita mau tahan. Mar ini orang yang di dalam, orang yang dekat, orang yang jadi kepercayaan, orang yang bisa menjadi partner, menjadi teman, yang dapat bekerja bersama-sama. Daud tak tahan, saudara. Ada banyak kali di dalam pergumulan kita manusia, kalau tantangan itu dari luar, kita boleh kuat, saudara. Tapi kalau tantangan itu dari dalam, pusing, saudara. Ini yang dihadapi oleh Raja Daud. Raja Daud bilang, kalau kok kita pemusuh, kalau kita pembenci, kok tak suka pak kita, kok selalu mengikhtiarkan atau merencanakan yang jahat, kita boleh terima. Mar ini orang yang dekat. Ada banyak kali, saudara, ini terjadi. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena suami istri tidak bisa saling menopang. Ada berapa banyak kali rumah tangga hancur karena orang tua dan anak tidak bisa berjalan bersama, saudara. Dan ini banyak kali terjadi. Berapa banyak gereja yang dalam perpecahan. Karena apa? Tidak bisa seia sekata. Dan ini, saudara, yang dialami. Bagaimana Daud, dia bilang, dia menghadapi tantangan yang berat, saudara. Tantangan yang tidak mudah sebagai seorang manusia. Kami waktu melayani di Pulau Jawa, saudara, tantangan kami itu dari luar. Sebab itu gereja bersatu, saling bela, saudara. Karena begitu sulitnya untuk dapat beribadah dengan bebas, saudara.
Tetapi Daud, saudaraku, dia menghadapi tantangan yang berbeda. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, saudara. Musuh yang dia hadapi. Dia katakan di dalam ayat yang ke-17. Daud bilang begini, ketika dia menghadapi keadaan itu, Daud tidak putus asa. Tetapi ayat yang ke-17, Daud mengambil sikap. Dia berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Di dalam keadaan yang terjepit, di dalam keadaan yang sulit, Daud tidak lari kepada manusia. Daud tidak minta pembelaan manusia, tetapi Daud berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku, saudara. Sikap ini yang dialami, yang dilakukan oleh Daud. Firman Allah berkata, justru di saat seperti itu, Daud semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia banyak waktu dengan Tuhan. Dia banyak berdoa kepada Tuhan. Dia banyak berseru kepada Tuhan. Firman Allah berkata, di waktu petang, pagi dan tengah hari. Satu hari 3 kali Daud datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon pembelaan Tuhan, saudara. Ini yang Daud lakukan. Sehingga saudaraku dikatakan, ayat yang ke-20, bagaimana Daud berkata, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah. Mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengancungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang yang terhunus, saudara. Ini yang dihadapi oleh Daud. Di depan baik, tapi ada niat-niat yang tidak baik, saudara. Daud bilang mulutnya licin dari mentega. Ia berniat menyerang. Dan ini yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi saudara, di ayat yang ke-23, Daud bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang mempedulikan aku, saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kita hadapi. Ada ancaman-ancaman, ada mara bahaya, ada persoalan, ada tekanan hidup yang membuat kita terpuruk, yang membuat seolah-olah kita tidak mampu berdiri, yang membuat seolah-olah kita tidak mampu melangkah. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia menghadapi semua itu, dia berkata, serahkan semua kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mempedulikan. Hari-hari ini saudaraku, begitu banyak hal yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan manusia. Dia bisa membuat kita takut, dia bisa membuat kita cemas. Tetapi firman Allah ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara kita, saudara. Sebab Tuhan yang piara orang. Sebab Tuhan yang
dan membiarkan kehidupan kita, saudara. Pemeliharaan Allah bagi orang benar itu sangat terbukti, saudara. Sampai hari ini kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kali kita membuang-buang waktu untuk kekhawatiran yang kita hadapi, saudara. Ahli ilmu jiwa dalam penelitian mereka berkata 92% kekhawatiran itu tidak terjadi, saudara. Ini dari hasil penelitian. Banyak kali manusia dihinggapi dengan kekhawatiran. Dari anak-anak, saudara, ya, ketika dia mulai mengerti, dia sudah mulai khawatir. Lulus enggak kita sekolah? Masuk enggak kita di perguruan tinggi? Selesai sarjana, keterima enggak kita di pekerjaan? Setelah umur bertambah, dapat jodoh enggak kita? Setelah dapat jodoh, menikah, punya anak enggak? Ada banyak hal-hal. Setelah punya anak, mampu enggak pelihara anak kita? Sekolahkan dia dan lain sebagainya. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita bersyukur firman Allah menjamin di dalam kehidupan kita. Tuhan yang pelihara orang, saudara. Yesus berkhotbah. Dia bicara tentang kekhawatiran di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ini khotbah daripada Yesus, saudaraku. Yesus berkata di sana dalam ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, saudaraku. Sampai di situ dulu. Jadi orang yang khawatir, yang hidup di dalam kekhawatiran, yang diikat oleh kekhawatiran, dimasukkan di dalam golongan orang yang kurang percaya, orang yang tidak beriman. Firman Allah bilang, Tuhan Yesus bilang, apa ada di antara ngoni yang karena khawatir
kong dapat menambah sehasta jua? Apakah dengan kekhawatiran keadaan berubah? Apakah karena kekhawatiran lalu segala sesuatu terjadi lebih baik? Alkitab berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Apatah lagi saya dan saudara, umat ciptaannya pasti dipelihara oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan di dalam keadaan hari-hari ini. Tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin, saudara. Haleluya. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Firman Allah bilang begini, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak kenal Tuhan pun cari itu. Bahkan berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, mencari, dan mencari, saudaraku. Firman Allah berkata, itu semua dicari. Tetapi, saudara, Bapamu di sorga tahu apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu kesulitanmu. Kami banyak mengalami ini, saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengerti. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan, saudara. Saya teringat waktu sebelum kami berada di tempat ini, kami masih melayani di kota Bandung, saudara. Ketika anak kami yang nomor 2, saudara, diterima di salah satu universitas yang cukup ternama di kota Bandung, saudara. Di saat-saat seperti itu harus membayar uang muka itu tidak sedikit, saudara. Tapi kami tetap percaya. Saudara tahu, Tuhan itu Tuhan yang hebat, saudara. Tuhan bisa kirim berkat itu dari jauh. Tuhan kirim, kami dapat melunasi apa yang dibutuhkan oleh anak kami, saudara. Secara manusia tidak masuk akal, saudara. Ada seorang anak Tuhan, dia telepon kepada suami saya dan dia bilang begini, Koroi tolong, saya perlu di Bandung itu ada ndak kaos-kaos basket? Oh ada. Saya perlu ini, saya perlu itu, saudara. Dia mau cari kaos yang murah, yang ada gambar coklatnya. Kami butuh itu. Mau pesan berapa banyak? 8.000. Kami pergi ke pabrik, saudara. Pabrik menyanggupi dengan satu kaos, saudara. Mereka hanya targetkan, kalau saya tidak salah, satu kaos waktu itu 8.000 atau 10.000, saudara. Susah mau cari, tapi Tuhan buka jalan, dapat pabrik kaos-kaos basket. Lalu dia transfer uang, saudara, transfer uang
Lalu saya dan suami kami selesaikan itu, kirim saudara. Pas cek di rekening saudara, kok lebihnya banyak sekali. Suami saya telepon, ini kirimanmu terlalu banyak. Udah, memang itu saya sengaja. Itu lebihnya, itu buat Koroi dan anak-anak. Pas waktu itu kami perlu untuk bayar anak sekolah saudara. Secara manusia tidak mungkin, tapi itulah Allah kita yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kita percaya kepada Tuhan saudara. Allah itu adalah Allah yang hebat. Saya mau bersaksi saudara, waktu suami saya di ruang ICU di rumah sakit Advent, ada waktu saya sampai di kota Bandung, suami saya sudah di ruang isolasi saudara. Dokter memberikan saran kepada saya untuk swab PCR, bayar sendiri, tidak usah pakai dana dari pemerintah. Kalau pakai dana pemerintah lama saudara. Dan itu harus 2 kali swab saudara. 1 kali swab itu 3 juta saudara, 2 kali 6 juta. Saya bilang kepada dokter itu, tidak masalah, lakukan yang terbaik supaya suami saya dapat dipindahkan di ICU biasa. Sebab saya percaya dia tidak COVID. Singkat cerita, 2 hari itu dari hasil swab PCR negatif saudara. Lalu dipindahkan. Ketika saya mau ada di administrasi saudara, pegawai di situ menjelaskan kepada saya, Bu, di ruang ICU ini 1 malam 1.150.000. Dari BPJS hanya tanggung 600. Berarti ada selisih 550. Begitu juga ada obat-obat paten yang tidak ditanggung saudara. Itu akan dibebankan kemana? Saudara, suami saya punya asuransi, salah satu asuransi saudara. Itu sudah dipakai di waktu masuk di rumah sakit di Surabaya. Itu pun sedikit sekali saudara yang ditanggung. Tidak sampai seperempat yang ditanggung oleh asuransi saudara. Dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Pada waktu mereka menjelaskan, saya hanya iya saja. Dan saya katakan, lakukan saja yang terbaik. Saudara, singkat cerita saudara, berapa hari suami saya dirawat, ditangani oleh 5 dokter ahli saudara. Dari BPJS hanya 2 atau 3. Lebih dari itu harus tanggung saudara. Pada waktu suami saya dinyatakan meninggal saudara, saya harus mengurus administrasi. Saya berpikir pasti banyak yang akan saya bayar saudara. Tetapi pada saat seperti itu saudara, di saat seperti itu Tuhan memberi saya kekuatan, Tuhan memberi saya kemampuan saudara. Kami menunggu saudara, jenazah itu dibersihkan. Saya harus mengurus untuk berangkat ke Manado dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, Allah yang aku layani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa saudara. Ketika saya ada di tempat administrasi itu, saya bertanya, bagaimana? Berapa yang harus kami bereskan? Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang membereskan itu. Saya tidak tahu siapa yang bayar itu saudara. Sampai hari ini saya tidak tahu. Tetapi saya percaya Tuhan yang lakukan itu saudara. Melalui siapa saja. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang dapat bekerja lebih dari kemampuan kita. Tuhan dapat
di sorga tahu apa yang engkau perlukan. Apa yang engkau perlukan di siang hari ini? Tuhan tahu, saudara. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau kita tahu, cari Tuhan. Sumber pertolongan itu hanya dari Tuhan, saudara. Di saat kita tidak mampu, hanya Tuhan pertolongan kita, saudara. Cari Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Tahun 2022 biarlah kita semakin giat di dalam Tuhan, saudara. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, saudara. Sebab besok ada kesusahan lagi yang lain. Kalau kita terus tinggal di dalam kekhawatiran, kalau itu terus mengikat di dalam kehidupan kita, saudara, itu akan merugikan diri kita sendiri, saudara. Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Kekhawatiran itu kalau dipelihara, saudara, di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia, saudara. Orang kalau berjalan bungkuk capek, saudara. Ya. Hidup terus di dalam kekhawatiran itu yang rugi kita sendiri, saudara. Kekhawatiran itu dapat mengancam kesehatan kita. Bisa apa, saudara? Kesehatan kita ketika kita terus pelihara kekhawatiran, sistem imun kita bisa turun, saudara. Sekarang orang berbagai macam obat minum supaya imunnya naik. Makan segala macam buah-buahan, makan sayur-sayuran, makan makanan-makanan yang bergizi supaya imunnya naik, saudara. Tetapi kalau kita khawatir, ketakutan, cemas, imunnya turun, saudara. Bisa apa lagi? Depresi, bisa stres, sulit tidur, gelisah, apalagi asam lambung naik, lama-lama jantungan, saudara. Yang dipikirkan belum tentu itu terjadi. Sebab itu firman Allah berkata di dalam Mazmur 55 tadi, dikatakan serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara patorang, saudara. Coba kita lihat Markus 4 ayat yang ke-19. Kalau kekhawatiran itu dipelihara, itu merugikan diri kita sendiri, saudara. Alkitab bilang begini. Ini ada 4 jenis tanah, saudara, ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, saudara. Firman tidak bisa berbuah karena apa? Khawatir akan dunia ini, khawatir akan harta kekayaan, khawatir akan hal-hal yang sementara, saudara. Sehingga firman Allah katakan, firman tidak bisa tumbuh. Walaupun firman sudah hebat, janji Tuhan sudah hebat disampaikan, tidak bisa tumbuh. Apalagi berbuah, saudara. Karena apa? Ada yang namanya kekhawatiran, saudara. Itu sebabnya Mazmur 55 dikatakan, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang pelihara kita.
saudara. Itulah jaminan kita di dalam Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Ada banyak kali kita yang tidak setia kepada Tuhan, saudara. Tetapi saudaraku, biarlah kita selalu menaruh hidup kita kepada Tuhan, saudara. Mazmur 112 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Mazmur 112 ayat yang ke-6. Ayat 6. Mazmur 112 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan di sini firman Allah berkata, orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya, saudara. Tuhan selalu ingat 4 orang, saudara. Sebab itu saudara, biar kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pujian katakan, taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus. Taruh hidup kita kepada Tuhan, saudara. Apapun keadaan kita, apapun kesusahan kita, apapun pergumulan kita, kita percaya orang benar itu tidak akan dibiarkan goyah. Sebab ada Tuhan pembela kita yang setia. Dia tidak akan pernah tinggalkan, dia tidak akan pernah biarkan kita. Sebab itu saudaraku, firman Allah berkata, serahkan semua. Serahkan semua. Kita tidak akan mampu, saudara. Dengan kekuatan kita terbatas, kita tidak akan mampu. Alkitab berkata, biar kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Sebab besok ada kesusahan yang lain, saudara. Biar hidup kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia yang pelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemain musik. Singer, serahkanlah hidupmu padanya. Haleluya. Glory bagi nama Yesus.